Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi nih, ketemu lagi dengan Bu Nurul di sini. Nah, untuk kali ini Ibu akan memberikan materi tentang sistem koordinat. Nah, mungkin kalau kamu pernah mendengar pada saat kamu SD, ini sudah pernah diajarkan oleh guru SD kalian. Ya. Oke. Kompetensi dasar itu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikator pencapaiannya yaitu siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Siswa mampu menentukan kedudukan titik terhadap titik 0,0 dan titik A, B. Siswa mampu menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajaran di sini adalah menentukan kedudukan titik dan garis pada sumbu koordinat dengan pendekatan saintifik berbantuan LKPD yang dikerjakan secara kelompok. Oke. Apa sih manfaat sistem koordinat? Oke, sistem koordinat itu banyak manfaatnya sekali bagi kebutuhan apalagi di zaman digital ini. Nah, kalau kalian punya HP ya, kalian lihat Sherlock. Nah, biasanya itu kan menampilkan peta. Nah, itu juga termasuk ke dalam sistem koordinat. Nah, manfaatnya yang pertama itu adalah mengetahui cara membaca denah lokasi ya, seperti pada peta gitu. Yang kedua, membaca peta serta mengetahui garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, membantu arsitek dalam merancang denah rumah. Ya, jadi ini bagi yang arsitek nih. Terus, peta konsepnya di sini, peta konsep yang akan kita bahas tadi sesuai dengan indikatornya. Materi coba kalian perhatikan. Pada hari Selasa, Andi mendapat tugas untuk mengantarkan anak sekolah berkeliling Cycle Center Downtown. Mungkin kalian pernah dengar ya nih. Ia diminta membaca denah kota tersebut dan melaporkan letak tempat penting di Circle Center Downtown terlebih dahulu. Oke, perhatikan denah Circle Center Downtown samping. Oke. Oke, kalau kita lihat, nah ini adalah denahnya. Denahnya di sini ada berbagai macam-macam ya, ada di sekolah, kantor polisi, peternakan, pertanian dan sebagainya. Nah, perusahaan air minum terletak, kita lihat air minum terletak di C dan 4, berarti C,4. Peternakan di C7. Perusahaan minum C5. Ini ada rumahnya, Ibu salah lihat, maaf ya. Peternakan terletak di C7 ya. Kantor pos I11 simpang 4 terletak di E10. Bundaran terletak di E6. Mungkin kalian pernah dengar istilah utara, selatan, timur, dan barat. Ini juga masih termasuk loh ke dalam bidang koordinat ya. Kita lihat utara arahnya kemana, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Oke. Ayo kita amati. Di sini ada bidang koordinat ya, terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Oke, istilah titik-titik di bawah ini berdasarkan gambar 1. Sumbu mendatar berarti itu adalah garis yang mendatar, itu disebut sumbu X atau disebut juga apsis. Ya. Yang kedua, sumbu tegak disebut sumbu Y, yaitu sumbu garis yang berdiri ya, atau disebut juga ordinat. Sumbu X dan Y membentuk bidang yang disebut koordinat kartesius. Nah, ini adalah koordinat kartesius pengertiannya. Nah, dari denah berikut ya diperoleh sumbu tegak dan sumbu datar, yaitu sumbu tegaknya itu adalah sumbu X, sedangkan sumbu datarnya itu adalah sumbu Y. Ingat tadi kalau sumbu X itu dinamakan apsis, sumbu Y dinamakan ordinat. Oke, coba kalau kita lihat, perhatikan denahnya. Bundaran, kita lihat bundaran, ini bundaran itu yang bundaran dekat antara peternakan dan swalayan, itu kita ambil terletak di E6 ya, E6, dimana E-nya itu adalah sumbu X-nya dan 6 itu adalah sumbu Y-nya. Oke.
Jadi penulisan letak berdasarkan koordinat kartesius adalah x, y. Ingat pokoknya kalau ada titik menuliskan titik koordinat itu dimulai dari garis x terlebih dahulu atau sumbu x terlebih dahulu, baru sumbu y ya. Jangan lupa ya. Oke. Nah, coba kemudian ada bidang koordinat lagi. Nah, di sini kita perhatikan koordinat kartesius di samping dan istilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan gambar 1. Oke. Bidang koordinat kartesius memiliki berapa sumbu? Oke, kita lihat di situ kan tadi kita bahas ada sumbu x dan sumbu y. Berarti ada 2 sumbu ya. Sumbu yang saling dia itu ada yang mendatar, ada yang tegak. Berarti dia itu tegak lurus, yaitu x dan y. Sumbu x dan sumbu y itu membagi jadi berapa bagian? Yaitu ada 4 bagian wilayah yang disebut kuadran. Ya, ingat. Kuadran ini ada karena ada 4, jadi kita bagi aja menjadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau kita perhatikan di kuadran 1 itu sumbu x-nya positif, sumbu y-nya positif. Di kuadran 2, sumbu x-nya negatif, sumbu y-nya positif. Di kuadran ketiga, sumbu x-nya negatif, sumbu y-nya negatif. Kuadran keempat, sumbu x-nya positif dan sumbu y-nya negatif. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat perhatikan berikut. Nah, ini titik-titik. Ada kuadran 1, kuadran 2, ketiga, 4. Titik yang pertama yaitu titik A, itu ada di min 4,5 ya. Kita lihat dia kalau kita hubungkan ke titik-titik itu min 4, kita ambil dari sumbu x nya dulu min 4 ke atas itu 5. Untuk yang B ini di kuadran keempat ya, itu titiknya titik B 2,6. Sedangkan untuk titik C itu 5,3, titik D min 3,6, titik E min 5,2 dan titik F itu min 2,5. Ingat, yang terpenting adalah pada saat kamu menuliskan titik dimulai pada sumbu x terlebih dahulu, angka pada sumbu x terlebih dahulu. Nah, titik A berada di kuadran berapa? Kalau kita lihat, dia berada di kuadran 2, titik B berada di kuadran 4, C di kuadran 1, D di kuadran 2, E di kuadran 3, F di kuadran 3 juga. Nah, oke, mudah-mudahan hafal ya, harus tahu mana-mana kuadrannya. Nah, pokoknya di kuadran 1 itu positif-positif, di kuadran 2 negatif-positif, di kuadran 3 negatif-negatif, di kuadran 4 positif-negatif. Ingatin ya. Oke. Kesimpulannya itu koordinat titik P, A, B artinya titik P memiliki jarak berapa satuan? Yaitu A satuan terhadap sumbu Y dan memiliki jarak B satuan terhadap sumbu X. Nah, kita coba lihat di sini. Oke, ya. Nah, bantu Adi mengelompokkan posisi bangunan pada Dena Green Village berdasarkan kuadrannya. Oke, yang pertama, kuadran 1 berarti ada di titik kanan atas koordinat ya. Kuadran 1 yaitu angkanya 18, 19, 20, 21 dan 22. Kuadran 2 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 dan 17. Kuadran ketiga ini ada nomor bangunannya 10, 11, 12, 13 dan 14 dan 15. Sedangkan untuk kuadran 4 itu terdiri dari bangunan nomor 23, 24 dan 25. Oke ya, mungkin kalian nanti bisa coba. Oke. Nah, sekian pembahasan untuk sistem koordinat yang pertama. Semoga kalian mengerti apa yang diajarkan. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi, silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah di share ke dalam GCR kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.